Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Al-Marafiqul Madrasiyah. Baiklah, untuk selanjutnya kita simak video berikut ini. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Marafiqul Madrasiyah. Al-Marafiq jamak dari Al-Mirfaqu yang artinya fasilitas. Jadi Al-Marafiqul Madrasiyah fasilitas-fasilitas sekolah. Mufradat. Yang pertama ada ajnasul madrasah. Ajnasu jamak dari jinsun yang artinya jenis. Ajnasu jenis-jenis, madrasah sekolah, jenis-jenis sekolah. Pertama, ada madrasatun artinya sekolah. Kemudian madrasatun hukumiyatun artinya madrasah negeri atau sekolah negeri. Kemudian madrasatun ahliyatun sekolah swasta. Madrasatun ibtidaiyatun MI atau biasa disebut SD. Madrasatun sanawiyatun artinya madrasah sanawiyah atau SMP. Madrasatun aliyatun artinya madrasah aliyah atau SMA dan sejajarnya. Kemudian al-marafiqu fil madrasati. Nah, yang pertama ada idaratun artinya kantor, faslun kelas, bilatun lantai, bustanun taman, mis'adun lift, hammamun kamar mandi, kangzun gudang, mabnan gedung, ma'hadun pesantren, maksofun kantin, qa'atun aula, maktabatun perpustakaan. Nah, selanjutnya ada hadikotun kebun, sahatun halaman, sakafun atap, sulamun tangga, ma'malun laboratorium, mahfarun pos satpam, masjidun masjid, musola musola, maidanun lapangan, mirhadun toilet, mal'abun tempat bermain. Tobakun sufliyun tingkat bawah, tobakun uluwiyun tingkat atas. Baiklah, ini dia mufradat yang perlu kita ketahui dan kita hafalkan. Baiklah, selanjutnya di sini ada al-ghurafu fil madrasah. Al-ghurafu jamak dari ghurfatun artinya ruangan. Al-ghurafu ruangan-ruangan, fil madrasati di sekolah. Ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Baik, yang pertama ada ghurfatu ra'isil madrasati artinya ruang kepala sekolah. Ghurfatu su'unil idariyati ruang TU. Ghurfatul harisi ruang piket. Ghurfatul mudarisi ruang guru. Ghurfatul isyrafi ruang pembinaan. Ghurfatus sihati ruang kesehatan. Nah, baiklah, inilah ghurafu fil madrasah atau ruangan-ruangan di sekolah. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang keterangan tempat dan struktur kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Dan khobar ini merupakan keterangan tempat. Langsung saja, di sini ada beberapa kata yang sering digunakan untuk menjelaskan tentang keterangan tempat. Ada yang berupa huruf jar dan ada yang berupa harful makan. Harfun merupakan kata yang tidak kita ketahui maknanya kecuali sudah disandingkan dengan kata setelahnya. Harful jar ini harfun yang membuat kata setelah ini menjadi majrur. Nah, apa itu majrur? Majrur itu keadaan suatu kata yang ditandai dengan harokat huruf terakhirnya ini menjadi kasroh. Umumnya ya harokat huruf terakhirnya ini kasroh. Kalau dzarful makan ini sebuah kata benda yang mana dia mangsub. Umumnya harokat huruf terakhirnya itu fathah dan dia menjelaskan tentang tempat.
Baiklah, langsung saja. Inilah kata-kata yang sering digunakan untuk menjelaskan keterangan tempat. Pertama, yang berupa harful jar. Di sini ada fi, artinya di dalam. Contohnya, at-tilmidu fil fasli. At-tilmidu ini murid, fi di dalam, al-fasli kelas, at-tilmidu fil fasli murid itu di dalam kelas. Kemudian ada ala, artinya di atas. Di atasnya ini menempel. Contohnya, al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu buku, ala di atas, al-maktabi meja. Al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Maksudnya di sini menempel. Menempel di sini ada di atas juga, tapi tidak menempel. Ada juga yang di atas tapi tidak menempel, yaitu fauqa. Fauqa ini artinya di atas, tapi dia melayang, tidak menempel. Contohnya, as-sama'u fauqal ardi. As-sama'u artinya langit, fauqa di atas, al-ardi bumi. Langit di atas bumi. Langit ini kan di atas, bumi ini kan enggak nempel. Nah, maka kita menggunakan fauqa. Oke. Untuk contoh lain, misalkan ada burung yang terbang di atas kepala kita, maka kita gunakan fauqa. Lafadznya at-tuyuru fauqona. Burung-burung itu di atas kita, jadi tidak menempel. Oke. Kemudian ada tahta. Contohnya, al-ardiyatu tahta saqfi. Al-ardiyatu itu lantai, tahta di bawah, as-saqfi as-saqfi itu atap. Al-ardiyatu tahta saqfi, lantai itu di bawah atap. Kemudian ada amama. Amama artinya di depan. Contohnya, as-sahatu amamal fasli. As-sahatu itu artinya halaman, amama di depan, al-fasli kelas, as-sahatu hamamal fasli, halaman itu di depan kelas. Kemudian ada waro'a. Waro'a artinya waro'a itu artinya di belakang. Contohnya, al-hammamu waro al-fasli. Al-hammamu itu artinya kamar mandi, waro'a di belakang, al-fasli kelas. Al-hammamu waro al-fasli, kamar mandi itu di belakang kelas. Kemudian ada janiba. Jadi janiba artinya di samping. Contohnya, al-ma'malu janibal fasli. Al-ma'malu artinya laboratorium, janiba di samping, al-fasli kelas. Al-ma'malu janibal fasli, laboratorium itu di samping kelas. Kemudian ada wasato. Wasato artinya di tengah. Contohnya adalah at-talamidu wasatol maidani. At-talamidu itu jamak dari tilmidun. Tilmidun itu murid, artinya murid. Nah, kalau at-talamidu berarti murid-murid atau muridnya banyak. Jadi artinya murid-murid, wasato di tengah, al-maidani lapangan. At-talamidu wasatol maidani, murid-murid itu di tengah lapangan. Kemudian ada baina. Baina artinya di antara. Contohnya, al-qa'atu baina masjidi wal maktabati. Al-qa'atu itu aula. Jadi artinya al-qa'atu bainal masjidi wal maktabati, aula itu di antara masjid dan perpustakaan. Kemudian yang terakhir ada haula. Haula artinya di sekitar.
Contohnya, at-talamidu haulas sahati. Artinya murid-murid itu di sekitar halaman. Oke. Nah, kata ini semua kata ini baik yang berupa harful jar atau darful makan, fi, ala, fauqa, tahta, amama, dan lain-lain, ini semua merupakan adawatul jar. Maksudnya apa? Adawatul jar maksudnya adalah kata setelah kata ini. Jadi, kalau ada kata setelah fi, ala, fauqa, tahta, amama, dan lain-lain, itu dia keadaannya menjadi majrur. Majrur yang ditandai dengan umumnya harokat kasroh. Huruf terakhirnya itu kasroh, jadi majrur. Nah, majrur itu suatu apa artinya majrur? Majrur itu keadaan suatu kata yang ditandai dengan harokat huruf terakhirnya itu kasroh umumnya ya. Nah, karena nanti kita bisa temukan ternyata ada yang majrur tandanya itu bukan kasroh, tapi ya contohnya al-muslimuna. Al-muslimuna jadi al-muslimina, atau al-muslimani jadi al-muslimaini gitu. Tapi di sini umumnya kebanyakan nih harokat huruf terakhirnya berupa kasroh. Nah, selanjutnya masih ingat gak apa itu mubtada dan apa itu khobar? Coba lihat di sini. Ini contoh tentang mubtada dan khobar. Abi jundiyun. Artinya ayahku adalah tentara. Kita ulangi, apa itu mubtada? Nah, mubtada itu ismun atau kata benda yang berada di awal sebuah kalimat yang merupakan subjek. Di sini mubtada ini abi. Nah, kemudian khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah ismun atau kata benda yang datang setelah mubtada yang berkedudukan sebagai predikat atau suatu yang menjelaskan tentang mubtada. Nah, di kalimat ini khobarnya adalah jundiyun. Sekarang kita lihat beberapa contoh yang telah kita pelajari tadi. Di sini ada at-tilmidu fil fasli. Murid itu di dalam kelas. Kemudian al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Kemudian as-sahatu amamal fasli, halaman itu di depan kelas. Kemudian ada al-hammamu wara al-fasli, kamar mandi itu di belakang kelas. Kalimat-kalimat ini juga ternyata strukturnya ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Tentu ismun atau kata benda yang ada di awal kalimat, yaitu at-tilmidu, kemudian al-kitabu, kemudian as-sahatu, dan al-hammamu. Nah, kata-kata ini, kata benda yang ada di awal kalimat ini adalah mubtadanya. Sekarang khobarnya. Mana khobarnya? Tentu kata yang datang setelahnya ada fil fasli, kemudian alal maktabi, kemudian amamal fasli, dan wara al fasli. Jadi fil fasli, alal maktabi, amamal fasli, dan wara al fasli, semua kata-kata ini merupakan kata yang datang setelah mubtada dan dia menjelaskan keadaan mubtada. Jadi dia itu merupakan predikat. Nah, maka semua ini disebut khobar. Jadi ini khobar dari kalimat-kalimat yang dipelajari pada bab pertama. Bab pertama ini agak berbeda ya, karena khobar yang ada di bab pertama itu hanya terdiri dari satu kata, tapi kalau di sini merupakan keterangan tempat yang terdiri dari dua atau lebih. Di sini ada fil fasli, ada alal maktabi, kemudian amamal fasli, wara al fasli. Nah, semua khobar ini dia merupakan keterangan tempat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Intinya khobar itu bisa jadi dia terdiri dari satu kata yang mana kita sebut khobar mufrad, atau terdiri dari satu kata. Contohnya abi jundiyun. Kemudian ada juga khobar yang yaitu tidak terdiri dari satu kata tapi terdiri dari dua kata atau lebih. Maka ini disebut dengan sibhul jumlah.
Apa sibhul jumlah? Sibhul jumlah itu terdiri dari dua kata atau lebih yang menyerupai kalimat. Kenapa disebut menyerupai kalimat? Karena dia bukan kalimat lengkap. Nah, fil fasli di dalam kelas ini kan bukan kalimat, tapi tidak terdiri dari satu kata, tapi dia dua kata atau lebih, maka kita sebut di sini dengan sibhul jumlah atau sesuatu yang menyerupai kalimat. Nah, intinya di pelajaran kali ini kita mengetahui bahwasanya ada struktur mubtada khobar, yang mana khobarnya itu terdiri dari satu kata. Ada juga struktur kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan khobarnya ini merupakan keterangan tempat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, intinya di pelajaran kali ini kita mengetahui bahwasanya ada struktur mubtada khobar, yang mana khobarnya itu terdiri dari satu kata. Ada juga struktur kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan khobarnya ini merupakan keterangan tempat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, kita tidak usah bingung dengan istilah-istilah yang penting. Kalian bisa menentukan dalam sebuah kalimat itu mana mubtadanya dan mana khobarnya. Nah, terakhir mubtada khobar, yang bahwasanya khobar harus satu jenis dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Tapi kalau khobarnya bentuknya seperti ini, keterangan tempat atau sibhul jumlah, maka kita tidak usah memikirkan kesesuaian antara mubtada dan khobarnya dalam hal jenisnya. Nah, ini dia pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau agak bingung mungkin bisa diulangi lagi, pelajari lagi supaya bisa dipahami. Kalau belum paham juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Syukron, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.